Jadi apapun bagaimanapun karena sifatnya ini ibadah ya, untuk dari Jakarta mudik ke Cirebon katakanlah ini untuk ibadah perjalanan jauh ya yang berangkatnya malam itu tadi saya katakan ya kalau kita berbuka ya monggo tidak apa-apa tapi nanti wajib qada nanti kewajiban zakat itu sebenarnya ketika pas malam hari lebaran itu lebaran sampai pada sholat Idul Fitri ya itu kewajiban zakatnya kewajibannya zakat yang penting zakat diberikan kepada aslaf yang 8 itu yang paling pokoknya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah luar biasa sekali ini Dialog Podcast kali ini kedatangan salah satu tokoh yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Cirebon Kiai Haji Zamzami Amin yang juga beliau ini adalah sesepuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Terima kasih Pak Haji sama-sama untuk bisa hadir di Dialog Podcast kali ini dan tentunya banyak perbincangan yang akan kita obrolkan pada kesempatan kali ini, yakni tentang pemerintah ini telah memajukan cuti lebaran tahun 2023 mulai tanggal 19 hingga 25 April 2023. Dan pada momen cuti bersama ini biasanya dipergunakan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. Salah satunya adalah mungkin ke Cirebon atau ke daerah-daerah lain di sekitar Cirebon. Nah, demi berjumpa dengan keluarga, para pemudik rela menempuh perjalanan jauh. Bahkan mereka rela terjebak dalam kemacetan selama perjalanan mudik. Dalam perjalanan mudik tersebut, nih umat Islam tetap diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Dan biasanya dalam sebuah momen mudik juga banyak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan seperti kecelakaan dan yang lain-lain. Nah ini adalah hal yang seperti apa dan bagaimana, makanya kita akan coba ngobrol, kita tanyakan kepada Kiai Haji Zamzami Amin seperti apa dan bagaimana sih sepertinya mudik dalam pandangan Islam dan wajibkah untuk kita umat muslim untuk mudik? Mungkin bisa dijelaskan Pak Kiai. Mudik ini adalah awalnya kebudayaan ya, kemudian ketimuran. Memang mudik ini bisa dikatakan ada pahalanya, bisa dikatakan tidak ada pahalanya. Ya. Intinya kalau seseorang itu niat ya untuk bersilaturahmi, ya, untuk ziarah, untuk ta'aruf, perkenalan dengan teman-teman, kemudian juga untuk katakanlah untuk piruli bali walidain ya, untuk bagaimana dia pengen berjumpa dengan orang tuanya, ya, dengan keluarganya, sanak familinya dan seterusnya. Ya. Lah kalau memang tujuannya adalah untuk hal-hal yang termasuk juga untuk silaturahmi, lah maka ini juga akan mendapatkan pahala. Ya. Tapi kalau sekedar hanya untuk ya bagaimanalah di perjalanan itu susah payah di perjalanan, tidak niat apa-apa, tidak niat ibadah, maka hal ini adalah ya tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi mudik ini memang sebetulnya ada hubungannya dengan silaturahmi dan ada sebuah hadis Nabi namanya Zulhibban tazdad khubban. Berziarahlah, berkunjunglah. Ya. Tapi itu jarang-jarang. Jangan tiap hari mudik itu. Jadi mudik ini nggak boleh tiap minggu mudik gitu ya. Ya, atau tiap bulan mudik ya jangan. Ya. Jadi intinya mudik ini ya tergantung keperluan yang ada. Kalau sekarang kan jelas ini adalah mudik yang biasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia kan ini untuk bertemu dengan sanak tauladan atau keluarga, terutama dengan orang tua. Kalau memang orang tuanya sudah tidak ada, memang untuk berziarah ke balak barohnya. Ini memang hal-hal yang demikian adalah hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah ya berarti sunnah. ya. Ya kalau wajib tuh nggak sampai wajib. Oh kalau wajib mah tidak. Ya. Hanya saja memang kalau memang ingin dilakukan akan ada pahalanya seperti itu ya. Pahalanya iya. Kalau wajib bisa aja untuk bayar utang gitu ya. Tapi ini hanya ada di Indonesia ya, ya tradisi betul. Seperti ini ya Pak Kiai? Betul. Jadi tradisi ini memang tradisi ketimuran ya. Jadi orang timur itu biasanya
perasaannya halus ya, halus ketika dia enak di Jakarta ya, atau di daerah lain yang sudah berhasil, dia ingat kepada keluarganya, dia ingat kepada paman-pamannya, ya, kepada adik-adiknya yang ada di kampung. Itu dia juga katakanlah kesempatan yang liburan agak panjang, katakan panjang, maka dia kesempatan inilah kemudian dia pergunakan dengan yang baik-baik. Tentunya ya sebelum mudik itu tentu agama juga menganjurkan kalau dalam perjalanan harus berdoa dulu, seperti doa yang subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallah ya. Jadi subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau juga doanya ya banyak ya, doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Atau juga doanya juga jadi ada doa istilahnya ada doa Jawa ini ya, doa yang diwariskan oleh ini katanya sih Pangeran Cakrabuana ini, selaman sulumun selamat itu ya. Salata selutu wutu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini artinya apa ya, jadi ya selaman ya artinya jalan itu ya. Sulumun jalannya intinya enggak ada halangan, selamat lah. Selata selutu wutu, kemana saja itu, dari katakan kita dari Jakarta sampai ke Cirebon ya butuh dalam keadaan Oke. Iya itu. Nah itu jadi berpengaruh juga dalam perjalanan ya Pak Kiai. Artinya apakah memang karena terjadi satu hal di jalan karena dia tadi niatnya tidak baik atau tidak tidak berdoa di awal, jadi akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan? Iya memang betul. Doa itu adalah sangat perlu, kalau doa itu kan bisa daful bala, untuk menolak musibah ya, ini dianjurkan ya, bahwa doa itu adalah bisa untuk daful bala. Di samping itu doa kan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Jadi apapun bagaimanapun karena sifatnya ini ibadah ya, untuk dari Jakarta mudik ke Cirebon katakanlah ini untuk ibadah, maka ya harus niatnya yang benar-benar niat, jangan asal cuma pulang untuk nengok sawahnya jadi belum. Oh gitu ya. Iya. Atau hal yang lain lah yang sifatnya keduniaan. Jadi ya nanti kalau kesifat keduniaan ya hanya dapatnya duniawi saja. Tapi kalau niatnya dengan ukhrawi ya, maka dia akan mendapat ukhrawi juga. Oke, banyaknya pulang kampung nih bawa barang bawaan yang banyak gitu kan, biar bisa dilihat sama warga di kampung gitu kan, sudah sukses nih di Jakarta. Jadi sebetulnya ini tergantung niatnya ya, kalau memang bawa kampung untuk pamer, ini namanya riya dalam bahasa Arabnya, riya itu pamer amal. Nah ini nih saya sudah sukses, siapa dulu ini saya ya, dulu saya jadi orang yang katakan tertinggal, saya miskin, tapi sekarang saya ini adalah orang yang kaya raya, memamerkan kekayaannya. Nah ini ya tidak boleh ya. Jadi boleh memang dalam perjalanan ini sebetulnya ya, ini juga memang terjadi, kita juga pernah sih katakan kalau dikatakan mudik ya. Jadi ini juga ada satu pengalaman ketika mudik itu, kita bawanya kan biasanya Jakarta Cirebon katakanlah berapa jam, ternyata sehari semalam nih. Iya. Saking macetnya. Iya, macetnya sehari malam, jadi bawanya air aqua aja dibagi satu mobil itu. Oh. Iya. Jadi satu mobil, kemudian ada minyak satu itu, mie instan satu itu nggak sengaja dibawa juga dibagi itu ke satu mobil ini ya. Nah ini makanya di perjalanan itu ya, dipersiapkanlah makanan, minuman, kesehatan apa yang perlu, kalau memang dia itu membutuhkan pil apa sajalah yang untuk kesehatan, intinya apakah stamina, untuk berstamina, untuk pil vitamin, terserahlah. Yang penting itu kita jaga kesehatan, dan juga waktu juga harus diperhitungkan itu. Waktunya di mana kemacetan, apalagi sekarang kemacetan bisa diprediksi ya. Betul. Iya, di mana ini macetnya ini kita tahu. Lah itu bensin juga dipersiapkan juga, ya, BBM juga tentu. Nah, ini Pak Kiai, semua persiapan, doa, niat semuanya sudah dilakukan. Nah, kemudian dalam perjalanan kita menemukan banyak macet, kemudian kendala-kendala di jalan. Kemudian kan pasti suasana terik dan yang lain-lain nih. Boleh enggak Pak Kiai nih untuk membatalkan puasa saat perjalanan mudik? Ya. Nah ini memang penting sekali ya. Jadi
ketika mudik ya dari Jakarta, yang kalau perjalanan diperbolehkan puasa itu ada namanya masafatul qasri. Masuk kos itu jarak tempuhnya ada yang mengatakan 81 km, ada yang mengatakan 80 km lebih 650 meter. Jadi katakanlah kalau diglobalkan 81 km itu adalah jarak yang harus ditempuh yang boleh untuk berbuka puasa. Oke. Ya, tapi ini terjauh juga, berarti itu Pak Kiai? Iya, ini minimalnya minimalnya 81 km. Tapi juga ini adalah bukanya harus berangkatnya sebelum imsak lah katakanlah, sebelum subuh. Iya. Kalau siang-siang berangkat kemudian sampai berapa meter ya atau berapa 1 kilometer kan berbuka tidak boleh kecuali dalam keadaan sakit. Kalau sakit beda lagi. Memang kalau dalam perjalanan kemudian mengalami sakit atau emah atau apa memang ya maka boleh itu. Itu namanya bukan masalah perjalanan saja ya kalau itu. Jadi ada hal-hal yang lain. Tapi intinya kalau mau buka boleh, mau kuat atau tidak puasanya, kita ini puasanya kuat, tapi buka tidak apa-apa, diperbolehkan itu. Iya, diperbolehkan. Yang penting tadi syaratnya itu adalah berangkatnya malam ya sebelum subuh, kemudian yang masa perjalanannya adalah masa perkosnya adalah 81 km itu. Oke. Nah, kemudian nih Pak Kiai, ini misalkan kita mudiknya rombongan. Kemudian ada salah satu anggota keluarga yang memilih puasa dan mengajak kita membatalkannya juga. Ini bagaimana caranya menyingkapinya? Jadi kita kan gini, tadi kan saya katakan kalau perjalanan jauh ya, yang berangkatnya malam itu tadi saya katakan ya kalau kita berbuka ya monggo tidak apa-apa. Tapi nanti wajib kodo nanti. Kita sawal wajib untuk dikodo puasanya ya, harus dikodo ya. Kalau memang kita kuat ya tidak apa-apa. Itu adalah tergantung pribadinya masing-masing. Oke, tergantung masing-masing ya. Kalau memang kuat sampai selesai sampai perjalanan. Iya, sampai maghrib lah. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak, umpamanya udahlah buka sajalah, saya kodo, ya tidak apa-apa itu. Tidak jadi masalah. Tapi tetap kita makannya nggak boleh di depan orang yang puasa ya. Tentu ini ya. Jadi kita ini terkadang salah kaprah ya. Orang sudah sedang lapar, kita lihatnya sambel lagi ya, lihatnya jadi bagaimana dia tergiur, yang ada marah-marah itu karena melihat makanan yang lezat-lezat. Betul. Apalagi ya dengan makan bakso ya, makan macam-macam lah, yang es yang dingin itu bisa menggiurkan kita. Jadi kalau memang kita buka ya di tempat yang tertutup lah. Oke. Kemudian ini juga ada pertanyaan nih Pak Kiai. Ini bagaimana sebenarnya aturan sholat dalam perjalanan? Ini cara jamak dan kosornya seperti apa? Ya. Jadi dalam perjalanan itu tadi nanti ada sholat yang boleh ada 3 macam itu. Sholat itu ada yang boleh dijamak, boleh dikosor, boleh dijamak dan kosor, ada 3 macam itu. Ini kebanyakan orang jadi yang namanya ini ya, yang namanya jamak itu menggabungkan 2 waktu sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau subuh tidak boleh ya. Jadi hanya itu. Jadi yang namanya jamak itu menggabungkan. Ya sudahlah, saya sholatnya di jamak saja, tapi isyanya juga 4 rakaat, kemudian maghribnya 3 rakaat, itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua ini namanya menggabungkan 2 sholat namanya jamak. Ada lagi sholat namanya kosor. Kosor itu hanya sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Ya, itu yang 4 rakaat itu boleh dikosor adalah 2 rakaat. Ya. Nah, ada digabung lagi ya, di samping dijamak dikosor itu juga boleh. Jadi ada 3 macam untuk kita ketika dalam perjalanan untuk katakan mudik lah, untuk mudik itu. Berarti sebenarnya ada memberikan kemudahan juga ya. Iya. Kan gini, awalnya kan jadi memang as-safar qit'ah minal azab. Jadi memang dalam pepergian itu adalah sebagian dari penyiksaan sepertinya dia. Penyiksaan ya, memang biasa tidur enak ya, ada bantalnya, ada apa, tidurnya duduk. Ketika makan juga tentu makannya tidak katakan di tempat yang nyaman, ya. Ketika istirahat juga tidak bisa, maka itu adalah begitu kita mendapat kesusahan maka agama mempermudah, namanya rukhsah.
rukhsah itu dispensasi bagaimana itu agama menjadi mudah. Karena memang agama dasarnya yassiru wala tu'assiru. Agama itu mudah dan tidak sulit. Jadi kalau ada orang yang mengatakan agama itu sulit, itu adalah kebohongan besar. Agama itu gampang. Ya. Kita sholat diwajibkan berdiri. Ya. Kemudian ketika kita tidak bisa, ya boleh duduk. Nah, ketika tidak bisa duduk, ya boleh tidur terlentang. Ketika tidak bisa tidur, boleh tidur miring. Ketika tidak bisa apa-apa, ya kita dengan isyarat. Ketika tidak bisa apa-apa lagi, isyarat tidak bisa, ya sudah nggak apa-apa, tinggal disolati saja. Tinggal disolati. Jadi gantian itu, Kang, mohon maaf saya nggak bisa apa-apa nih, ya sudah gantian. Sholatin aja. Disolatin aja. Itu artinya mudahlah agama itu. Iya, ya, Islam memberikan banyak kemudahan ya untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, kemudian Pak Kiai, ini ada nih seseorang yang mungkin nggak mau menjamak sholat, tapi tetap sholat nih pada saat di mobil. Itu bagaimana sholatnya dalam keadaan terjebak macet nih? Jadi gini ya, sholat itu nanti dalam sholat itu adalah salah satu kewajiban dalam berwudu. Ya. Pertama-tama kita harus cari air semaksimal mungkin, sebisanya kesana kemari. Kalau tidak bisa ya tayamum. Kalau tidak bisa lagi seperti di pesawat itu, tayamum nggak ada debunya. Kemudian air juga terbatas, habis minum. Maka ada sholat namanya dihurmatil waktu. Itu jadi gampang sekali itu. Nggak ada istilah, mohon maaf saya tidak bisa sholat, itu tidak ada, nggak bisa alasan itu. Sholat itu apapun ketika nggak ada air, nggak ada debu, ya kita ada namanya sholat dihurmatil waktu. Anak sholat kan ketika sholat isyiddatil khauf, sholat sambil berlari kayak orang perang tuh. Tapi sudah menjalankan sholat, itu boleh. Ada? Iya ada itu. Jadi sholat itu dalam keadaan apapun bisa. Ini bisa. Yang penting kita melihat situasi dan kondisinya. Nah, tadi yang sholat di pesawat itu Pak Kiai, berarti tanpa berwudu? Jadi begini ya. Ya di pesawat kan tentu airnya kan kurang ya. Jadi itu adalah biasanya itu saya pernah juga mencari debu. Sebetulnya debu itu di pesawat itu nggak ada ya. Apa di kursi, di jok di kursi itu kan. Saya cari ya nggak ada. Orang itu bersih ya. Lah makanya kan kita sholatnya sudah sholat li hurmatil waktu saja. Lah suatu hurmatil waktu itu bedanya nanti kalau sudah nyampe kita dikodok sholatnya itu. Hanya itu saja iya. Dan dikodok. Nah, kan kalau perjalanan paling jauh ya sudah kodonya kan di kosor itu. Lebih enak lagi iya. Jadi itulah kemudahan-kemudahan di dalam agama Islam. Ya. Nah, kemudian tadi kalau air tidak ada, nah misalnya pakai air mineral dalam botol sebenarnya boleh nggak? Boleh itu air mineral kan boleh, air mineral. Jadi yang tidak boleh itu jadi air yang katakan air karena najis atau air yang sudah pernah dipakai itu nggak boleh ya. Kalau air mineral itu jelas itu adalah suci, ya boleh itu. Boleh ya? Iya. Meskipun tidak dua kolah itu ya? Iya, jadi enggak. Jadi air mineral kan nanti kita dikucur ya. Dikucur. Tuangkan. Jadi nanti juga kalau air juga kan wudu kan ada. Rasulullah pernah melakukan wudu adalah 3 kali. Itu sunnah, afdolnya. Kalau tidak ada boleh 2 kali. Kalau tidak ada lagi ya boleh 1 kali. Jadi kita kalau sampai akuannya sama 10 ini namanya membuang-buang, itu nggak boleh ya. Cukup 1 yang penting rata dan ini dengan dikali tangan di muka ya. Kemudian di tangan di muka sampai di kaki juga sama, ya sudah cukup 1 kali saja, jangan banyak-banyak ya kalau di pesawat itu. Ya. Nah, kalau puasa itu tetap ada mulut sama hidung pakai. Maksudnya gimana? Untuk berwudu. Oh iya, jadi kan tetap kan ini kalau ada yang namanya madmadhah dengan istinsak, madmadhah tuh artinya berkumur. Tapi kalau berkumurnya itu adalah keterlaluan atau terlalu berkumurnya air sehingga air itu masuk, maka ini juga bisa membatalkan puasa. Berkumurlah tapi ya sekedar berkumur. Iya, kemudian istinsak menyerap air ke dalam hidung juga ya sekedar saja, cuma sekedar untuk supaya tidak bau saja itu. Oke. Tapi dulu pernah Rian juga diajarkan hanya dari muka, tangan dan kepala, telinga. Emang seperti itu juga? Nggak apa-apa? Iya, nanti kakinya juga harus itu. Oh iya, kakinya juga. Iya.
Iya, kalau telinga kan ini sunnah. Kalau di telinga ini sunnah. Telinga sunnah. Sunnah, iya. Jadi pertama muka dulu, muka kemudian tangan, kemudian sebagian, walaupun satu rambut ya, ini satu rambut sebagian, kemudian ini telinga, kemudian kaki itu. Ya, itu. Ya, karena memang tadi sempurnanya sholat adalah berwudu. Iya, berwudu ya. Pak Kiai ya. Iya. Oke. Pak Kiai, kemudian ini ada juga nih yang bertanya, apa benar nih kalau di hari terakhir puasa boleh berbuka ketika sudah masuk waktu asyar? Jadi sebetulnya ini nggak ada ulama sepakat kalau belum waktunya buka ya nggak boleh Belum buka. buka ya? Ya nggak boleh. Ya biasanya sih orang-orang di kampung kita juga sama. Kirimannya kan banyak ya. Di mana-mana kiriman. Wah ini kalau nggak dimakan ini mubazir. Ini tetap tidak boleh, kita harus menunggu nanti waktu maghrib. Waktu maghrib. Iya, waktu maghrib itu. Ya biasanya juga kan banyak tuh yang di hari terakhir tuh ngobrol tuh. Iya. Ya ngobrolnya baru selesai, belum selesai sampai maghrib, baru asar udahlah yang penting udah asar katanya buka gitu. Nggak boleh sebenarnya Pak Itu Kiai. tidak boleh, nggak boleh. Oke. Dan kemudian ini tentang zakat. Ini kalau ada seseorang yang diniatkan zakat di kampung halaman tapi khawatir tidak keburu tiba di kampung halaman saat hari raya, apakah boleh zakat di perjalanan nih Pak Kiai? Jadi begini ya, zakat itu adalah ini namanya zakat itu kan ada zakat mal, ya, ada zakat emas dan perak. Termasuk kalau ini bulan puasa biasanya namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau diuangkan sekarang 30.000. 30.000. Iya. Kalau beras itu adalah 2,5 kilo ya, setengah. Lah kemudian ketika memberikan zakat kepada siapa ya? Pertama adalah kepada orang-orang yang tidak harus di tempat sebetulnya, ya, tidak harus tempat. Kan kita dalam perjalanan ini nggak mungkin kita menunggu untuk di tempat. Jadi silahkan memberikan zakat kepada yang asnaf yang 8 itu, intinya sih itu, ya. Ini itu, tapi sebaiknya kalau bisa ya di tempat dulu, kalau di tempatnya memang dibutuhkan. Tapi kalau kita perjalanan kan nggak mungkin kita ini, masa kita harus perjalanannya ditinggal. Jadi ketika intinya sih kewajibannya zakat. Yang penting zakat diberikan kepada asnaf yang 8 itu yang paling pokok. Oke. Asnaf yang 8 itu apa Pak? Ya, salah satunya kan fakir, miskin, ya, kemudian al-gharim, kemudian sabilillah, ya, kemudian mu'allafah itu salah satunya itu. Berarti boleh ya Pak Haji? Iya, ya Ibnu Sabil juga itu. Ibnu Sabilillah, iya. Nah, bagaimana Pak Haji? Kalau zakatnya tidak dibayar, lupa misalnya, ingatnya THR aja gitu, boleh nggak tuh Pak Haji kayak gitu? Jadi begini ya, sebetulnya sih kalau lupa ini agak sulit ya karena berhari-hari. Benar ya. Iya. Kita zakat kan ada namanya zakat itu ada dua cara. Kewajiban zakat itu sebetulnya ketika pas malam hari Lebaran sampai pada sholat Idul Fitri, ya, itu kewajiban zakatnya. Tetapi zakat itu boleh namanya takjil itu boleh. Yang penting bulan puasa, pada satu bulan puasa tanggal 2, tanggal 3 sampai katakan tanggal 29 atau tanggal 30 lah, sampai bulan Ramadan. Itu adalah boleh ditakjil, itu namanya takjil, Dipercepat. Iya boleh itu. Yang penting pada bulan puasa itu. Nah kalau ini ada ganjalan juga nih Pak Kiai. Setiap daerah itu punya nilai zakat yang berbeda-beda. Kayak di kota dan kabupaten ini bedanya hampir ya sekitar 10.000-an lah segitu. Nah memang hukumnya seperti itu Pak Haji? Jadi begini kan, zakat kan nanti kan kita lihat dari harga zakat dulu, dari harga beras dulu. Beras kan dari harga yang paling mahal sampai harga yang paling murah. Kemudian kita nanti mengambil di tengah-tengah itu, Tentu setiap daerah akan beda masalah harganya. Beras ya, maka akan beda juga untuk masalah pembayarannya juga karena berbeda-beda dengan tempatnya. Tentu semen di tempat ini dengan di Papua kan beda. Beras juga sama. Indramayu lebih murah dibanding dengan Cirebon. Kan beda, itu pasti itu gitu. Jadi hal yang biasa itu.
Oke. Nanti berarti orang Gunung Sari pindah aja ke Tuparep biar lebih murah gitu ya. Iya. Gitu nggak apa-apa sih? Tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Jadi, Kirain harus misalnya dia kota, dia harus mengikuti kotanya gitu. ya jadi begini ya, intinya kan zakat kan mengeluarkan zakat yang kewajibannya itu. Iya. Jadi ini sebetulnya zakat ini yang paling lumrah ya. Kita ini terkadang zakat itu inginnya jadi fakir miskin. Jadi miskin. Padahal kewajibannya kita muzaki yang memberikan zakat. Ini lumrahnya kenapa kita padahal agama menganjurkan untuk zakat. Artinya ekonomi itu harus naik. Karena dengan adanya zakat. Jadi intinya zakat itu bagaimana ekonomi bisa naik, bisa menjadi muzaki, bukan menjadi fakir miskin. Menjadi fakir miskin. Iya. Seperti sholat. Sholat ini kan intinya bagaimana kita mengatur vision, pakaian itu kan. Ada satu aurat ini ada hubungannya dengan pengaturan pakaian. Bagaimana pakaian baik, ya tentu kalau sekedar pakaian yang apa, yang kotor, yang apa kan juga nggak boleh dalam sholat. Yang apalagi yang najis itu ya. Jadi pakaian juga harus yang rapi, yang bersih, yang sopan, yang ada akhlaknya lah katakan. Itu demikian. Oke. Oh berarti harus diperhatikan dan kita punya niat sebagai pemberi ya, jangan menerima ya. Iya, karena kan kewajiban zakat, bukan kewajiban menerima loh. Bukan kewajibannya kita itu zakat. Berarti kita ekonominya umat Islam harus naik, harus jadi muzaki, bukan menjadi fakir miskin. Walaupun ketika kenyataan jadi fakir miskin itu kan permasalahannya beda lagi ya. Memang semua Allah ciptakan kan kalau nggak ada fakir miskin bagaimana kita mau zakat kan tidak boleh. Jadi Allah ciptakan ini ada fakir miskin itu memang harus. Kalau orang semuanya kaya ya nggak ada yang zakat, satu pun nggak bisa zakat. Kenapa? Orang tidak ada yang diberinya. Oh iya. Ada hikmahnya juga itu. Benar. Nah, kalau THR sendiri nih Pak Kiai, ada hukumnya nggak sih Pak Kiai? Jadi THR ini kan gini ya, jadi memang di kita itu hanya katakanlah sodako hanya. Sodako itu kalau sudah lebih boleh sodako. Ya namanya si THR juga boleh, sodako juga boleh, hadiah juga boleh, terserah lah. Intinya kalau kita bersodako diperbolehkan, tapi yang tidak ada istilahnya indikasi apa-apalah. Ya THR aja hadiah lah, ini syukuran saya. Alhamdulillah saya bisa berpuasa, saya bisa berterawih, kemudian juga dengan saudara-saudara, maka kita bersyukur dengan sedekah itu. Oke. Nah kemudian di hari raya sendiri nih Pak Kiai, apakah ada nih sunah-sunah yang baik untuk dikerjakan? Memang kan gitu ya, jadi kita ini puasa dulu ya. Puasa ini kita jarang. Puasa ini adalah mengatur kuliner. Itu mengatur jarang. Kuliner. Iya, puasa itu. Lah bagaimana kalau kita katakanlah kulinernya nggak bisa, katakan begitu mau buka sudah garam saja nih. Ya, kan nggak mungkin. Ini pasti akan marah nih keluarganya. Masa ya karena mohon maaf katanya saya nggak bisa masak, maka masaknya dengan garam dengan cabai. Nah, ini kan demikian. Jadi intinya dengan adanya puasa ini akan menaikkan kuliner ini. Bagaimana macam-macam kuliner yang enak, mana yang baru. Maka itu kan kalau bulan puasa kolaknya juga macam-macam kan, tidak satu macam. Lauk pauknya tidak satu macam. Lah ini intinya umat Islam ini bagaimana kuliner ini bisa maju. Itu dari hikmah puasa ya. Lah kemudian lagi masalah yang ditanyakan tadi apa? Tentang sunah-sunahnya yang baik. Yang sunnah kan biasanya kan mansoma ya, jadi barang siapa yang berpuasa yang sitin 6 min ayyamir ramadan, jadi min syawal, barang siapa yang ketika sudah berpuasa kemudian memasuki bulan Syawal ya, setelahnya Syawal setelah lebaran kemudian tanggal 2-nya kita disunahkan berpuasa 6 hari ya. Ini katanya pahalanya sama dengan persis puasa 1 tahun. Ini memang sangat luar biasa. Dan ingat puasa itu tidak harus berturut-turut ini. Ini banyak yang katakan yang penting bulan Syawal. Boleh berturut-turut, ya. Boleh pertengahan, boleh akhir, atau boleh 1 hari buka 1 hari buka, boleh. Yang penting 6 hari. Maknanya itu. Ya, Pak Kiai, mungkin dilanjutkan lagi nih untuk sunah-sunah
yang dilakukan di saat hari raya? Apa aja nih Pak Kiai? Jadi di samping tadi katakanlah bersedekah, ya, kemudian juga bersilaturahmi, ya. Kemudian kenapa sih kita harus ada mudik gitu? Itu salah satu adalah hubbul waton, mencintai tanah air. Ya, oh tanah air perbedaan gini, perbedaan di kota dengan di kampung demikian. Jadi kalau di kota aja nanti orang kadang-kadang lupa di kampungnya, menjadi sombong. Tapi kalau ada mudik ini kembali lagi kepada yang asal. Maka ini juga penting sekali. Dan mudik ini adalah salah satunya birrul walidain, ya, untuk bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Orang tua ini bukan harus ayah, bisa juga kakek, bisa kakeknya, kakek seterusnya lah. Tadi pihak ibu ataupun pihak bapak. Jadi salah satunya di samping kita silaturahmi dengan teman-teman kita yang masih hidup, juga bersilaturahmi dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau kakek kita yang sudah meninggal. Ini jadi ada dua itu. Yang hidup juga harus bersilaturahmi, yang mati juga kalau bersilaturahmi orang yang mati itu namanya ziarah kubur. Ya. Oke, jadi itu disunahkan ya untuk pada saat hari raya, makanya banyak makbaroh juga yang dipenuhi banyak masyarakat ya. Dibersihkan masyarakat ya. Oke. Nah, sebelum nanti kita mengakhiri obrolan nih Pak Kiai, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Ini ciri-ciri meraih kemenangan di hari raya setelah kita melaksanakan Syaum Ramadan sebulan penuh. Ini apa ciri-cirinya Pak Kiai? Jadi ciri-cirinya itu mereka itu ketika bulan Syawal lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Ibadahnya lebih baik, puasanya lebih baik, sholatnya lebih baik, pergaulannya juga lebih baik ya. Kalau kan suami istri kepada suaminya lebih baik, suami kepada istrinya lebih baik dan seterusnya. Jadi intinya ada peningkatan dalam kebaikan. Ciri-ciri salah satu ciri-ciri itu. Oke, berarti kalau ada yang berubah adalah berubahnya yang baik begitu ya Pak Kiai? Iya, jadi memang biasanya orang dengan kalau orang menjadi baik perubahannya dengan perubahan sendiri itu ya. Lebih baik. Yang tadinya katakan zamannya jarang ya sudah banyak jamaahnya dan intinya lah banyak kebaikannya menambah daripada sebelumnya itu. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan untuk teman-teman dialog podcast Pak Kiai. Jadi pertama bagi yang mudik itu pertama-tama karena harus sebelum berangkat kita harus berdoa dulu. Kemudian juga harus dipersiapkan bekal. Nah, bekal dalam perjalanan apa-apa itu juga dipersiapkan apa yang dibutuhkan dalam perjalanan. Kemudian juga termasuk pakaian ya juga. Pakaiannya ini harus jangan-jangan ini karena terjebak dari 2 hari pakaiannya satu pakaian kan juga kurang. Artinya gini. Jadi dari segi makanan, minuman, kemudian pakaian ya, kemudian kesehatannya juga harus juga diatur itu ya, minimalnya diatur. Intinya dipersiapkan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin. Lah kemudian untuk teman-teman kita ini ya, termasuk di dialog ini, ya sebaiknya yuk kita tingkatkan kebaikan untuk mumpung bulan puasa ini adalah bulan keberkahan. Jadi bulan puasa ini adalah awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Jadi ada 3 yang Allah berikan dan khusus dalam bulan puasa. Di awal itu Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada siapapun dalam bulan puasa. Yang kedua pengampunan itu Allah memberikan pengampunan, katakan jalawang kata dijor. Iya dijor. Jadi artinya dibuka selebar-lebarnya. Di mana Allah sedikit minta pengampunan langsung diampuni. Jadi dipermudah itu. Kemudian yang terakhir itu ada jaminan ketika puasanya benar seperti itu itkum minan nar, ada kemerdekaan, dibebaskan dari ancaman api neraka. Itu adalah khusus pada bulan puasa itu. Makanya kan ketika bulan puasa itu ada ketika kita berdoa, ya Allah berdoa ya, kita berdoa. Itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada malaikat itu ada makhluk hamba saya yang berdoa. Itu apa yang dia minta? Kemudian ketika dia meminta, beri. Ketika dia minta pengampunan, beri ampunan.
kita dia mohon kejembaran, ya kejembaran. Ketika ya Allah mudah-mudahan ini saya punya suami, kasih nih kesempatan suami. ini. Iya ini bulan puasa, doanya mustajabah itu loh. Oke, nah Kang Ipai, sing akeh doa nih Kang Ipai, ya kan? Ya itu. Ya mudah-mudahan semua doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan ini semuanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana itu kan ada Rabbana innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya karim itu artinya Allah yang maha mulia, yang maha dermawan ya karim. Oke. Terima kasih banyak Pak Kiai atas kehadirannya di Dialog Podcast. Mudah-mudahan besok-besok bisa datang lagi ke sini ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah silaturahmi ya sih. Mudah-mudahan ini adalah kita juga mohon maaf barangkali ada kekurangan, ada kesalahan ya, ada apa ya. Sama-sama Pak Kiai, kita juga mohon maaf. Termasuk kepala pemerintah ini. Ya. Malah kita pengen mohon doanya nih buat Pak Kiai ini, mudah-mudahan Dialog Indonesia terus bisa eksis, bisa terus bisa memberikan informasi-informasi yang baik buat masyarakat. Saya yakin ya dengan apalagi saat sekarang ya Indonesia ini makin disenangi, makin digemari, makin menjadi dari contoh pilot project dari dunia ya, termasuk akhlaknya ini. Dari Indonesia saya yakin Pak Indonesia akan menjadi negara besar dan akan menjadi percontohan dunia di Indonesia. Jadi dengan sendirinya nanti juga dialog akan besar dengan sendirinya. Amin. Ya. Nah, tapi juga tentu namanya alam mutaghayyir ya, alam itu perubahan. Jadi ya kita tentu dalam teknologinya dalam apa ya juga harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Iya, itu. Termasuk dengan silaturahmi dengan berbagai kalangan itu. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya. Ya, itu dia obrolan kita dengan Ketua MUB Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Zamzami Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Tetap saksikan Dialog Podcast. Keep positive and stay humble.